pandemi COVID-19 ini sudah membuat kita atau memaksa kita untuk riset seluruh kehidupan kita. Kenapa harus riset? Karena semua yang dulu dianggap normal tidak bisa berjalan normal lagi. Makanya disebut new normal. Nah, hari ini saya mau kita riset bahwa selama ini mungkin kita banyak hidup fokus kepada hal-hal di dunia yang sementara. Kita sibuk mengejar kesuksesan dunia yang sementara. Tapi semuanya sudah berubah. Tuhan mau kita riset, mengarahkan hati pikiran kita kepada hal-hal surgawi yang kekal. Karena di dunia ini semua akan berubah semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Ada satu prinsip yang gereja mula-mula miliki dalam hidupnya. Kita akan lihat di materi, yaitu aku datang segera. Jadi satu prinsip hidup bahwa Yesus segera datang. Ini penting sekali Bapak Ibu. Akhir zaman itu bukan dimulai sekarang, tapi sudah dari awal ketika mereka berjumpa Yesus. Mereka diberikan visi bahwa hidup mereka akan sampai kepada kekekalan. Jadi ketika gereja mula-mula di abad pertama, mereka sudah siap ya dengan keterbatasan yang ada. Bahkan di saat-saat mereka dianiaya, semua tidak bisa berjalan normal. Mereka selalu radikal. Mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya terbatas. Dengan segala keterbatasan. Dan mereka membangun bukan hal yang di dunia. Mereka membangun satu visi kekekalan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu dengan keterbatasan, Bapak Ibu harus siapkan diri. Ya, contoh kalau Bapak Ibu yang sederhana, Bapak Ibu di rumah dan akan mau dijemput seseorang untuk pergi. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Siap-siap, betul ya? Karena kita akan segera pergi, dijemput lagi. Apalagi yang jemput orang penting. Waduh, terhormat sekali saya mau dijemput sama orang penting. Saudara siapkan diri baik-baik, betul? Saudara nggak bisa leha-leha, santai-santai. Atau saudara akan kedatangan tamu penting ke rumah. Apa yang dilakukan ibu-ibu? Siap-siap, betul? Karena akan ada tamu penting terhormat yang datang ke rumah. Kita nggak bisa santai-santai, betul? Apalagi kalau Bapak Ibu, maaf, divonis oleh dokter bahwa umurmu tidak akan lama lagi. Oleh karena sesuatu penyakit atau apa engkau ditetapkan untuk tidak akan lama lagi. Jadi siap-siap ya Pak, kumpulin keluarga ya Pak, Bu, karena memang saya nggak jamin, ini sudah kritis. Nah siap-siap betul ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa main-main lagi karena apa? Segera akan menjelang kematian, wafat saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, next. Ada satu pepatah yang penting dari seorang dokter, yaitu Dr. Myles Munroe yang saya sangat kagumi. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa mengungkap tentang kerajaan Allah. The greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Tragedi terbesar dalam hidup manusia bukanlah kematian. Mati sekali sudah. Tetapi justru apa? Hidup tanpa tujuan yang benar. Saudara yang terkasih. Kita hari ini mau belajar jangan sampai kita hidup di dunia ini salah tujuan. Yang kita bangun bukan hal-hal kekekalan, tapi hal-hal yang sementara yang akan habis semuanya. Oleh sebab itu kita akan baca ayatnya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-8. Saya mau kita baca bersama-sama jemaat Tuhan yang ada di KTC maupun ada yang di rumah atau dimanapun Anda mengikuti ibadah online ini. Mari kita baca bersama 2, 3. Jadi sekarang hampir tiba waktunya saya menerima mahkota kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya. Mahkota itu akan menunjukkan bahwa hakim yang adil Tuhan mengakui saya sebagai orang yang sudah hidup dengan benar. Saya merindukan hari kemenangan itu ketika saya bertemu dengannya dan menerima mahkota itu. Dan mahkota kemenangan disiapkan bukan hanya untuk saya, tetapi juga bagi semua orang yang merindukan hari kedatangannya kembali.
Ini prinsip gaya hidup gereja mula-mula. Jadi Rasul Paulus berkata, saya hidup di dunia ini untuk melihat satu visi. Suatu hari saya akan dipanggil pulang ke rumah Bapa dan bukan saja masuk ke surga, tapi saya akan menghadapi satu takhta putih, takhta pengadilan Tuhan. Dan saya tidak takut terhadap hari itu. Karena di hari itu justru saya akan menerima mahkota kemenangan. Luar biasa saudara. Karena Rasul Paulus tahu fokusnya, visinya, nilai-nilai yang dia bangun, gaya hidupnya selama ini hanya buat kemuliaan Tuhan. Hanya untuk bangun kerajaan Tuhan. Tidak buat kepentingannya sendiri. Jadi nggak ada yang dia takuti lagi Bapak Ibu. Dan dia bahkan begitu rindu sekali akan kedatangan Tuhan, rindu sekali akan perjumpaan dengan Tuhan itu. Bahwa itu hari kemenangan. Coba Bapak Ibu uji hati masing-masing. Bila satu hari engkau diberi kesempatan terbatas, bahkan kalau bisa besok itu udah hari terakhir hidupmu, siap enggak? Coba tanya, lihat kiri kanan, siap enggak ya? Kamu siap enggak? Kalau tiba-tiba sudah waktunya tiba gitu. Siap enggak Bapak Ibu? Ya, Rasul Paulus bahkan bangga, rindu. Tuhan bilang, kamu harus rindu hari kedatangan Tuhan kembali. Kamu harus rindu akan ketemu Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena hidup di dunia ini ada 3. Pertama, persiapan untuk masuk kepada kekekalan. Kita kalau mati itu bukan akhir segala-galanya. Bahkan kita berpindah dari hidup di dunia ke hidup di sorga. Amin. Kita cuma pindah, shifting, pengalihan, peralihan Bapak Ibu. Jadi kita justru siap di sini ini persiapan. Ya, kemudian kedua latihan. Kita latihan bagaimana nanti kita akan dipercaya Tuhan di sorga. Dan ketiga ujian. Jadi sekali lagi persiapan, latihan dan ujian Bapak Ibu. Ketika engkau ada di rahim ibumu 9 bulan, bayi 9 bulan itu di dalam rahim. Ini persiapan buat dia lahir di dunia, betul? Jadi 9 bulan di rahim ini sementara persiapan ya dibangun semuanya sampai dia siap lahir. Untuk mungkin 90 tahun di dunia. Tapi ingat hidup di dunia yang mungkin sampai 90 tahun ini, kalau dipercaya 90 tahun, juga persiapan buat masuk kepada hidup yang kekal. Ribuan tahun, jutaan tahun, selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi bayi tidak mungkin hanya pengen cuma di rahim seterusnya. Dia tahu ini cuma sementara untuk dia akan lahir di bumi. Tapi ingat kita lahir di bumi atau tinggal di bumi juga persiapan sementara. Untuk kita hidup kekal di surga. Amin. Bagaimana kita nanti di bumi baru menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Semua keputusan di bumi ini menentukan bagaimana engkau hidup dalam kekekalan. Jadi seringkali kita cuma berpikir pendek, kan udah terima Yesus masuk surga. Tapi bagaimana di sorganya kita gak pernah berpikir. Kan itu tergantung bagaimana kita setia, bagaimana kita membangun kehidupan di bumi. Itu menjadi satu kriteria, menjadi orang kepercayaan di bumi baru, di sorga kekal. Bapak Ibu yang berikutnya, Wahyu pasal ketiga ayat 10-12 ayat berikutnya. Mari kita baca bersama kembali. 2, 3. Kalian sudah menaati perintahku untuk bertahan dengan sabar sebagai pengikutku. Oleh karena itu aku pun akan melindungi kalian dari masa kesusahan yang akan menimpa seisi dunia. Untuk menguji semua manusia yang tinggal di bumi. Aku akan segera datang. Tetaplah bertahan dalam keyakinanmu kepadaku sampai aku datang. Supaya dalam pertandingan untuk mempertahankan keyakinanmu ini, tidak ada orang yang bisa merampas mahkota kemenangan kalian. Pada saat kalian sudah sangat dekat dengan garis akhir. Di kitab Wahyu kita diperingatkan untuk kita sungguh-sungguh tetap dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji. Di masa kesusahan yang pasti dan akan terjadi, dialami semua orang di bumi ini, kita akan dapat perlindungan Tuhan. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Aku pun akan melindungi kalian dari masa kesusahan yang menimpa seisi dunia.
sebagai ujian. Semua akan diuji Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau mau ujian mesti belajar, mesti siap-siap benar. Nah dikatakan aku akan segera datang. Sekali lagi, kehidupan gereja mula-mula selalu siap seperti Yesus akan datang. Padahal ini sudah hampir 2000 tahun yang lampau Bapak Ibu. Dan ketika mereka meninggal pun Yesus belum datang. Tapi sikap hati yang siap menghadap Tuhan ini menjadi kunci kemenangan kehidupan gereja mula-mula Bapak Ibu. Dan dikatakan di sini bahwa hidup ini seperti pertandingan. Kalau engkau sebagai seorang atlet yang sedang mempersiapkan pertandingan, pasti yang penting siap, betul? Siap, gak bisa main-main. Dan bahkan kalau engkau berlari, engkau fokus. Karena akan segera mencapai garis akhir. Coba kasih tahu sebelahnya, ini akhir dari akhir zaman, katakan sebelahnya. Ya, gereja mula-mula ribuan tahun, 2000 tahun. Iya, akhir zamannya kapan? Tapi udah siap. Nah, tapi sekarang kita harus lebih siap lagi. Kenapa? Kita akhir dari akhir zaman Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya ingin kupas singkat saja tentang urutan waktu akhir zaman supaya kita nggak paham Bapak Ibu ya. Kita akan lihat slide berikutnya. Di dalam dua kitab kita lihat di Perjanjian Baru, kitab Matius dan kitab Wahyu diuraikan, khususnya Matius 24. Ini suatu bahasa terus terang. Kalau di kitab Wahyu banyak bahasa simbol. Dan kita akan lihat sekilas Matius 24 supaya kita tahu faham urutan-urutannya. Di Wahyu disebut 7 meterai. Tapi ini kita di Matius disebut 7 poin, 7 langkah, 7 hal yang kita akan pelajari bersama-sama. Tetapi ujungnya Matius 24 ayat ketiga. Dikatakan ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid Yesus saja sudah punya visi melihat Tuhan ujungnya ini apa, bagaimana tandanya. Mereka sudah siap. Tanda kedatanganmu, padahal Yesus sudah datang pertama, tapi sudah lihat engkau akan datang kembali, tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah kita akan kupas next berikutnya, meterai demi meterai. Meterai yang pertama, di Wahyu disebut kuda putih, ini beda dengan kuda putih yang waktu Yesus akan datang, yang setia dan benar di akhirnya, tapi ini kuda putih penyesatan. Ya, Matius 24 ayat 4-5 dikatakan akan banyak penyesatan terjadi di seluruh dunia. Apakah sudah terjadi saat ini Bapak Ibu? Sudah ada gak penyesatan? Sudah. Jadi sudah terjadi. Dari zaman abad pertama pun sudah ada penyesatan. Betul? Tapi eskalasinya makin meningkat. Banyak gereja bahkan berkati orang homoseksual. Udah sesat. Banyak gereja aliran-aliran sesat bertambah-tambah. Eskalasi akan tambah dan semakin dahsyat. Ya, kalau kita nggak tahu kebenaran, kita bisa ikut disesatkan. Yang kedua, meterai kedua, kuda merah padam atau perang. Kita akan lihat next, ya. Kuda merah padam atau perang, akan banyak deru perang katanya. Apakah sudah terjadi Bapak Ibu yang di sini? Sudah? Perang di mana-mana. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan nanti ada perang dunia ketiga, Harmagedon. Eskalasinya akan meningkat. Jadi ini tanda kedua, sudah terjadi dan akan tambah lagi. Yang berikutnya, next. Kuda hitam, yaitu kelaparan. Dikatakan di Matius 24:7 kelaparan. Di Lukas ditambahkan penyakit sampar yang seperti hari ini kita alami. COVID-19. Satu penyakit wabah di mana-mana. Jadi akibatnya apa? Lockdown, krisis ekonomi. Jadi kelaparan. Orang putus PHK ya, gak bisa kerja, bisnis gak jalan, semua kesulitan ekonomi dan akan eskalasinya makin meningkat. Jadi kalau Bapak Ibu pikir hari-hari depan apakah ekonomi bisa bangkit lagi? Ya kalau selesai firman Tuhan banyak akan alami kesulitan, krisis ekonomi. Jadi udah gak bisa seperti dulu lagi Bapak Ibu. Ya, berikutnya apa? Meterai keempat, kuda kuning hijau atau kuda pucat. Ini apa? Kematian. Tanda keempat. Ya, banyak gempa bumi, bencana alam yang bawa ya banyak musibah, banyak kematian terjadi di Palu. Wah, heboh sekali, dahsyat sekali. Ya. Apalagi ditambahkan juga penyakit sampar. Banyak orang mati karena penyakit sampar. Dan saya percaya berbagai virus akan tambah lagi. Nah, ini COVID-19 selesai, entah apa lagi saudara. Ya, lebih canggih lagi virusnya. Kalau di kitab Wahyu dikatakan binatang buas.
Tapi seperti saya, dia bukan binatang seperti beruang atau apa, tetapi virus. Buas sekali, ngeri sekali menularkannya. Ya. Nah, masuk nomor kelima, silakan. Next adalah apa? Aniaya. Aniaya akan terjadi. Apakah sudah terjadi juga aniaya? Sudah kan? Banyak hamba Tuhan, anak Tuhan sudah mati syahid. Jadi martir sejak abad pertama. Tapi eskalasinya akan meningkat, apalagi dengan bangkitnya antikris. Ya. Nah, Matius 24 ayat 9 10 dikatakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ingat, eskalasinya akan makin meningkat dengan bangkitnya antikris. Dan itu tidak lama lagi. Dan banyak orang akan murtad di sini Bapak Ibu. Anak Tuhan yang gak sungguh-sungguh, gak tahan. Lama-lama malah murtad. Tinggalkan Tuhan dengan segala kesulitan hidup. Dan gak dekat sama Tuhan, gak cari solusi dari Tuhan. Malah kompromi dengan cara dunia, tambah terpuruk, tambah hancur, lama-lama tawar hati, kecewa, nyalain Tuhan, murtad. Itu akan terjadi di banyak anak Tuhan. Ya, dikatakan dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di antara kita bisa saling fitnah, saling benci. Mungkin kalau dia bisa serahin saudaranya seiman, dapat sesuatu keuntungan dan segala macam. Itu akan dilakukan di zaman antikris. Akhirnya kita saling nyerahin, kasih tahu dan akhirnya semua bisa ditangkap dan segala macam. Tapi ingat, jangan takut. Amin. Kita lihat berikutnya, next. Apa yang terjadi? Dan karena betapa bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita tidak bisa seperti normal ya, ibadah. Banyak orang mungkin masih online. Nah, ini tergantung masing-masing orang akhirnya. Kalau dia nggak dekat sama Tuhan, dia nggak dekat sama komunitas, sama saudaranya, maka dia jadi orang yang paling sendirian di dunia ini. Dan tergantung dia bagaimana mau taat sama Tuhan atau tidak. Makanya banyak orang jadi dingin, tawar lewat kesulitan-kesulitan ini. Tetapi Injil, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan, kita baca sama-sama, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu justru ekstrim. Yang tidak sungguh-sungguh murtad, tetapi yang sungguh-sungguh kita akan revival besar-besaran. Akan ada pertobatan besar-besaran. Amin. Bolehkah kita tepuk tangan buat Tuhan Raja segala Raja, amin. Gereja akan mengalami kesempurnaan. Akan ada pertobatan di mana-mana saudara. Justru ini semua ekstrim Bapak Ibu. Dan kita akan lihat sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Orang akan sungguh-sungguh cari Tuhan. Selama ini ketika muncul antikris, oh ini ternyata palsu, yang ini palsu. Mereka akan cari yang benar dan mereka ketemu Tuhan. Kita mau tuai jiwa-jiwa justru di akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu jangan lihat takutnya dianiaya. Tapi akan kita lihat tuaian yang besarnya Bapak Ibu. Dan ini kesempatan, kemenangan besar di pihak anak-anak Tuhan. Amin. Dan berikutnya next. Makanya Bapak Ibu jangan takut. Dikatakan kita yang tidak percaya ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi. Wahyu 13 ayat 8 akan menyembahnya antikris ya. Yaitu siapa ini? Kita baca sama-sama. Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan. Dari anak domba yang telah disembelih. Jadi yang nyembah antikris itu siapa? Orang yang tidak percaya. Orang yang belum lahir baru. Jadi Bapak Ibu yang lahir baru, yang percaya Kristus Yesus, engkau tidak akan menyembah antikris. Amin. Enggak usah takut saudara. Tanda nem-nemnya bagaimana, itu chip lah, itu vaksin lah. Enggak usah takut. Engkau anak Tuhan, engkau tidak akan menyembah antikris. Amin. Lalu dikatakan apa? Wahyu 13 ayat 10 ya. Siapa yang akan jadi martir? Mari sama-sama baca. 2, 3. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi martir atau yang mati syahid itu ditentukan. Artinya apa? Orang yang akan mengalami mati syahid itu siap
punya kasih karunia. Gak akan takut Bapak Ibu. Jadi ini karunia yang hanya dipakai sekali. Ya, mati udah gak bisa 2 kali dipakai karunia ini saudara. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gak dikasih karunia mati syahid, engkau gak akan mati syahid. Engkau akan dilindungi Tuhan. Tapi bila engkau ditentukan sebagai martir mati syahid, itu juga kehormatan. Dan engkau pasti mampu melewatinya. Amin. Jadi sekali lagi, jangan dikuasai ketakutan. Itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Justru kita antusias. Akhir zaman ini waktunya kita menjadi orang yang paling siap menuai. Amin. Next sekarang. Tanda berikutnya kita akan lihat ya. Nah yang meterai ke-6 gelap gulita. Ini sudah mulai tanda-tanda di langit Bapak Ibu ya. Kemudian meterai ke-7 silakan next. Nah inilah yang disebut 7 sangkakala. Yang sekaligus 7 cawan murka Allah. Dan ini buat siapa Bapak Ibu? Bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa langit goncang. Wah ini yang disebut murka Allah. Ini bukan buat kita, kita dapat perlindungan supra alami. Dan ini buat orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Justru penyembah antikris akan menderita luar biasa. Mengerikan luar biasa. Saya tidak punya waktu banyak untuk membahas ini. Tetapi anak Tuhan memang bisa lewat aniaya. Tapi tidak kena cawan murka Allah. Kita harus percaya ini. Gak usah takut Bapak Ibu. Ya, ini mengerikan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, klimaksnya apa? Ya, berikutnya ya kita lihat inilah kedatangan Tuhan. Matius 24 ayat 33:1. Mari kita baca bersama. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar apa? Malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung yang langit yang satu ke ujung langit yang lain. Inilah perjumpaan kita dengan Tuhan di udara. Di awan-awan permai. Bapak Ibu, justru gereja kita mengajarkan yang disebut post tribulation rapture. Kita akan diangkat justru di akhirnya. Ada perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Amin. Kita saatnya siap nanti menjelang itu hari kedatangan itu. Amin. Nggak usah takut Bapak Ibu. Inilah hari penuh kemuliaan. Kita akan dapat briefing daripada Tuhan. Dan kita akan menangkap antikris. Menangkap Lucifer. Dan menangkap nabi-nabi palsu. Mencapakannya di neraka. Ini hari kemenangan kita. Bapak Ibu yang terkasih. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Makanya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk kembali kepada bagaimana persiapan kita. Apakah Bapak Ibu siap? Sudah latihan di bumi? Hah? Bapak Ibu bagaimana? Ini semua ujian buat kita juga. Ya, kita kembali saya akan kupas kutipan yang kedua dari Myles Munroe. Ya, silakan next. Dikatakan oleh Myles Munroe, the greatest failure in life. Tadi the greatest tragedy, ini the greatest failure in life is being successful in the wrong assignment. Kegagalan terbesar dalam hidup manusia adalah sukses tetapi dalam tugas yang salah. Banyak orang mengejar kesuksesan tetapi versi dia, versi manusia. Dia gak pernah tanya Tuhan suruh itu, tidak. Sukses cuma bukan di hadapan Tuhan. Sukses di hadapan manusia bahkan suksesnya gak diperhitungkan Tuhan. Ketika saudara menghadap nanti kepada Tuhan, Tuhan akan tanya, kira-kira dia tanya kesuksesanmu enggak? Yang kau bangun hari-hari ini, yang kau kejar hari-hari ini, kira-kira ditanyain enggak sama Tuhan? Bapak Ibu coba uji hati. Kok saya lakukan ini, bangun ini, capai ini. Apa diperhitungkan Tuhan enggak nanti ya dalam kekekalan? Apakah yang dilakukan ini berdampak kekal enggak? Kalau enggak, Bapak Ibu Tuhan gak gubris. Dan Tuhan gak perhitungkan sama sekali. Nah ini yang paling bahaya. Dan di situ kita baru sadar bahwa kita ini orang paling gagal di dunia. Karena fokusnya udah salah dari awal. Dan kita jerilah sungguh-sungguh untuk sesuatu yang keliru. Dan itu mengerikan. Karena gak bisa ngulang lagi. Sudah waktunya tiba. Habis waktu. Bapak Ibu yang terkasih. Oleh sebab itu ada 2 hal yang saya mau kita tutup hari ini. 2 kebenaran yang kita mau belajar. Yang pertama, miliki visi dan nilai-nilai kekekalan.
Rasul Paulus dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Mari baca bersama 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dirobohkan, kita memiliki sebuah bangunan dari Allah. Sebuah rumah yang tidak dibuat dengan tangan, yang kekal di surga. Selama kita ada dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu untuk mengenakan tempat kediaman surgawi kita. Rasul Paulus berkata, di bumi ini cuma kemah, tenda, sementara aja. Ya, kemah, tenda. Bahkan itu akan dirobohkan. Kita rindu bukan kemah, nanti Tuhan kasih rumah yang kekal di sorga. Amin. Semua di bumi ini sementara, terbatas. Bapak Ibu yang terkasih, apakah yang kita lakukan di dunia ini berdampak kepada kekekalan? Atau yang dibangun semua sia-sia sementara? COVID-19 mengajarkan banyak hal buat hidup kita. Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Kalau Tuhan goncangkan, Tuhan robohkan, itu baik. Supaya kita berganti fokus kepada kekekalan. Ternyata yang saya bangun salah Tuhan. Habis semuanya. Keliru, salah Tuhan. Ini waktunya saya reset hidup saya. Saya mau fokus kepada Engkau Tuhan. Amin. Sekali lagi waktunya singkat. Mungkin Bapak Ibu kita nggak punya banyak waktu kalau masih mikir nunda-nunda, bertobat. Mungkin sudah terlambat. Ini waktunya sekarang, siapkan dirimu. Amin. Apa yang menjadi ukuran kesuksesan? Kesuksesan, kebahagiaan, rasa amanmu. Kesuksesan, kebahagiaan, rasa amanmu apa? Kalau kita bangun dari harta uang, gak akan ada yang dibawa. Kekayaan kita gak akan ada yang dibawa. Amin. Bahkan Tuhan gak tanya sama sekali, depositomu berapa nanti. Ya, gak ada artinya semua saudara di bumi ini. Apakah reputasi? Mungkin Tuhan gak akan tanya. Kamu populernya, followernya berapa, sehebat apa. Tuhan gak tanya. Dan semua kejayaan-kejayaan di mata dunia. Kita bangga. Tapi ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan gak tanya. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang mengejar pembuktian diri dalam hidup. Mengejar penerimaan diri. Pengakuan diri. Lewat prestasi, lewat sukses, lewat pekerjaan, bisnis. Tapi sekali lagi itu semua kan sia-sia, roboh semua. Yang kita bangun harus semua bernilai kekekalan. Kita menangkan jiwa lewat pekerjaan dan bisnis kita. Kita memuridkan banyak jiwa lewat apapun yang kita bisa buat di bumi ini. Itu yang bernilai kekal. Amin. Engkau bekerja, engkau bisnis, engkau lakukan apapun. Harus berpikir apakah ini membangun dan berdampak kepada kekekalan. Amin. Yang terakhir, milikilah hati hamba yang hormat dan siap bertanggung jawab kepada Tuhan Raja. Akan tiba waktunya Bapak Ibu. 1 Petrus 1:17. Mari kita baca terakhir ayat ini 2, 3. Sebaiknya kita ingat bahwa Dia yang kita sebut Bapa pada saat kita berdoa tidak membeda-bedakan orang. Dia akan menghakimi kita semua sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Jadi hendaklah kita hidup dengan hormat dan takut kepadanya. Selama kita hidup sebagai pendatang yang menumpang di dunia ini. Jadi kalau kita kenal Allah kita Bapa yang baik. Ingat pada waktunya sang Bapa yang baik itu berdiri sebagai hakim yang adil. Amin. Ini kita jangan sampai lupa. Ini Bapa kita, tapi hari itu dia berdiri sebagai hakim yang adil. Yang akan menghitung, menilai, menguji hidup kita sesuai perbuatan kita di bumi selama ini. Amin. Makanya Bapak Ibu dikatakan sikap sebagai hamba atau pendatang yang menumpang di dunia ini. Bapak Ibu, seandainya engkau datang dari luar kota, menumpang di rumah orang. Ini bukan rumahmu, engkau hanya menumpang. Yang pertama pasti numpang cuma sementara bukan? Bukan numpang selama-lamanya kan? Tuhan katakan engkau menumpang di bumi ini, di dunia ini. Apa yang kita lakukan, sikap kita ketika numpang di rumah orang kira-kira Bapak Ibu?
Apa? Coba pikirkan. Bukan rumahmu sendiri. Kalau rumahmu sendiri, engkau mau bersihin, engkau mau ngapain, terserah. Ini rumah saya. Betul? Suka-suka saya, betul kan? Ini rumah saya. Tapi kalau engkau numpang di rumah orang, apa yang dilakukan? Kita tanggung jawab. Betul? Kita gak bisa sembarangan. Ini rumah orang. Kita gak bisa mau-maunya. Tergantung bagaimana aturannya, kita juga bantu sehari-hari kalau memang butuh waktu, bantu membersihkan. Semua kita bertanggung jawab. Kita bisa menguasai diri karena ini numpang. Di dunia ini kita cuma numpang. Makanya jangan kejar kepemilikan dunia. Jangan kejar kepemilikan yang sementara. Semua akan habis. Coba kasih tahu sebelahnya. Ingat sadar cuma numpang. Sadar ya Bu, Pak. Kita ini cuma numpang di bumi. Sementara aja. Pendek sekali. Amin. Mau Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Pagi ini, apa yang Tuhan percayakan kau hidup di dunia ini? Apa? Tuhan sudah titipkan, miliknya, dipercayakan kepada kita. Ada waktu, tenaga, talenta, kesempatan yang untuk kita bisa memuliakan Tuhan lewat apapun yang kita sudah dipercayakan Tuhan. Dan satu hari majikan Tuhan Raja kita akan meminta pertanggungan jawab dari setiap kita. Ingat, semua yang sudah dipercayakan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ini bukan milik kita. Di dunia ini kita diuji. Tuhan siapkan dan Tuhan latih kita untuk dipercaya dalam kekekalan. Dan bila kita sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab, maka kita orang yang siap menghadapi hari itu datang. Tuhan datang segera Tuhan. Tuhan, Engkau akan datang segera Tuhan. Ajar aku selalu melihat hari itu akan tiba pada hidupku. Aku siap menghadap Engkau Tuhan. Aku siap Tuhan. Dan apa yang aku lakukan di bumi ini buat Engkau saja Tuhan. Tidak ada untuk kepentingan diriku. Apakah Engkau mau katakan itu di hadapan Tuhan? Mari hari ini saudara. Kalau Tuhan tegur hidupmu, mari kita bertobat. Bertobat lakukan yang sia-sia. Bertobat lakukan yang sementara yang tidak berdampak kekekalan. Dan mulai menabur, membangun sesuatu yang bernilai kekal. Tuhan berikan jiwa-jiwa. Tuhan percayakan orang-orang yang kita bisa saksikan tentang Kristus. Dan kita muridkan mereka menjadi serupa Kristus. Tuhan percayakan banyak hal buat setiap kita. Makasih Tuhan, siapkan umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.